Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Welcome back to the English class. Now, before we start our lesson, today I would like to show you kompetensi dasar untuk pembelajaran kita hari ini. Silahkan di pause videonya, kemudian dibaca dengan seksama. Next point adalah tujuan pembelajaran. So, we have two kinds of the tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah membuat percakapan pendek, memberi dan meminta informasi mengenai kemauan atau kemampuan melakukan suatu tindakan. Yang kedua, the second one, melakukan percakapan, memberi dan meminta informasi mengenai kemauan dan kemampuan melakukan suatu tindakan secara berkelompok atau berpasangan dengan sopan, bertanggung jawab, peduli, santun, dan percaya diri. Now, let's come to our materi. Jadi, materi kita hari ini adalah expressing ability. Apa itu expressing ability? Expressing ability adalah sebuah ungkapan di mana kita ingin menunjukkan sesuatu yang bisa kita lakukan. Nah, dalam materi, we have two kinds of the expressing ability. The first one, we can use can for the present. Yang pertama, kita bisa menggunakan can untuk kurun waktu sekarang, and the second one, we can use could for the past. Dan yang kedua, kita bisa menggunakan could untuk kurun waktu yang sudah berlalu. And here you are. Can, we use can for the present time. Jadi, kata can digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang bisa kita lakukan pada saat ini, atau pada saat sekarang-sekarang ini. Kita bisa lihat contoh. Di sini ada 3 contoh. The first one, I can speak English fluently. Means bahwa subjek I itu bisa berbahasa Inggris dengan lancar. Number 2, I can climb the tree. Saya bisa memanjat pohon. Dan number 3, she can play guitar perfectly. Dia bisa bermain gitar dengan sempurna. Itu adalah contoh dari kalimat yang menunjukkan sesuatu yang bisa kita lakukan. Sedangkan untuk format negatifnya, can't or cannot as negative form adalah bentuk atau untuk menyatakan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Untuk contoh, I cannot sing, but I can dance better. Artinya, saya tidak bisa bernyanyi, tapi saya bisa berdansa lebih baik. Number 2, my brother can't drive a car and my sister can't ride a bike. Kakak laki-laki saya tidak bisa mengendarai mobil dan kakak perempuan saya tidak bisa mengendarai sepeda. Yang maksudnya adalah menunjukkan si kakak laki-laki itu tidak bisa atau belum bisa untuk mengendarai sebuah mobil, dan kakak perempuan tidak bisa atau belum bisa mengendarai sebuah sepeda. Nah, kata cannot atau can't di sini maknanya sama, yaitu tidak bisa atau sesuatu yang belum bisa, tidak bisa dilakukan. So, next, selanjutnya ada could. Jadi selain can, kita bisa menggunakan juga could. We use could for the past time. Jadi kata could itu digunakan untuk sesuatu, menunjukkan sesuatu yang bisa kita lakukan, tapi pada kurun waktu yang sudah terjadi. Let's see the example. We have two kinds of the example. Number 1, I could play football when I was a child. Saya bisa bermain bola ketika saya masih anak-anak. Kata could di sini menyatakan sesuatu yang bisa kita lakukan, tapi pada waktu yang lampau atau sudah terjadi. And number 2, I could speak Japanese a couple years ago, but now I can't speak Japanese. Maksudnya, pada saat kecil, saya bisa berbahasa Jawa. Maksudnya adalah, saya bisa berbahasa Jawa beberapa tahun yang lalu. But now, tapi sekarang, I can't speak Japanese. Saya tidak bisa berbahasa Jawa. Maksud
Could di sini menyatakan sesuatu yang kita bisa lakukan tapi pada waktu yang lampau atau beberapa tahun yang lalu. Sedangkan kalimat keduanya, but now I can't speak Javanese, itu adalah kata form negatif dari can. Kenapa menggunakan can? Karena menunjukkan kurun waktu yang sekarang ini. Bisa kita lihat dari kata penghubungnya, yaitu but now. Nah, untuk kata negatif dari could itu adalah couldn't atau could not. Jadi bukan can not. Oke, dipahami sekali lagi. Kita fokus ke kalimat nomor 2. I could speak Javanese a couple years ago. Saya bisa berbahasa Jawa beberapa tahun yang lalu. But now, tapi sekarang I can't speak Javanese. Kenapa tidak menggunakan but I couldn't speak Javanese? Karena kalimat yang kedua menggunakan kurun waktu yang sekarang. Jadi terlihat perbedaannya. Kita lihat pola kalimat yang pertama, time signalnya adalah years ago, a couple years ago, beberapa tahun yang lalu. Sedangkan time signal yang kedua adalah but now, yaitu sekarang. Kemudian lanjut ke could not or couldn't as negative formnya. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwa couldn't atau could not itu adalah bentuk negatif dari could, menunjukkan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan itu pada bentuk waktu yang lampau atau sesuatu yang sudah terjadi. Contoh, I couldn't write letter in English, but now I can do that. Nomor 1 ya, saya tidak bisa menulis surat dalam bahasa Inggris, tapi sekarang saya bisa melakukannya. Makna couldn't sekarang menunjukkan bahwa yang sudah makna couldn't sekarang menunjukkan bahwa kita tidak bisa menulis surat menggunakan bahasa Inggris pada waktu yang lampau. Sedangkan setelah mengalami proses pembelajaran, but now, sekarang I can do that. Sekarang kita bisa melakukannya. And the second example, she can sing well now. Last year, she could not sing. Nah, dia bisa bernyanyi dengan baik sekarang. Tahun lalu, dia tidak bisa bernyanyi. Yang kita lihat adalah dia bisa bernyanyi sekarang. Jadi kata can untuk menunjukkan sesuatu yang bisa dilakukan atau ability sekarang. Nah, sedangkan last year atau tahun lalu she could not sing. Dia tidak bisa bernyanyi untuk menyatakan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan pada tahun lalu. Alright student, now it's time to conclusion. Nah, jadi konklusinya adalah hari ini kita belajar tentang showing ability. Jadi menunjukkan sesuatu yang bisa kita lakukan. Nah, dalam materi yang kita pelajari hanya ada dalam materi yang kita pelajari kita melakukan dua konsep. Hanya ada dua models yang anak-anak, it's time to conclusion. Jadi materi yang kita pelajari hari ini kita menggunakan dua models, yaitu can dengan could. Sedang can itu untuk menunjukkan waktu yang sekarang, could itu untuk menunjukkan waktu yang sudah terjadi. Dan bentuk negatifnya adalah dari can itu cannot atau can't, menunjukkan sesuatu yang tidak bisa dilakukan, atau could not atau couldn't, sama, tapi hanya berbeda tempo waktunya saja. Oke? Baik, itu saja yang sudah kita pelajari. Semoga bisa dipahami. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.